Seni menemukan titik tengah. Kenapa kita sering berantem sama diri sendiri? Kita sering ngerasa hidup ini kayak ayunan pendulum yang gak pernah berhenti. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, jarang banget bisa pas di tengah. Nah, obrolan kita hari ini tuh sebenarnya simple. Kita mau belajar tentang titik tengah. Kenapa sih kita sering banget komplain? Kenapa kita sering banget ngerasa gak cukup? Jawabannya ternyata satu, karena kita kurang pengetahuan. Saat kita minim knowledge, kita bakal sibuk nyalahin keadaan. Tapi saat kita mau jadi long life learner, kita bakal sadar kalau setiap tempat adalah sekolah. Dan setiap orang yang lewat di hidup kita, semenyebalkan apapun, mereka adalah guru. Part 1. Pertempuran di dalam diri aku 1 sampai aku 4. Coba deh jujur, kalian sering gak berantem sama diri sendiri? Misalnya gini, jiwa kamu pengennya sesuatu yang benar, yang baik. Tapi ego kamu bilang, jangan, nanti kita kelihatan gak keren. Terus, tubuh fisik kamu malah pengennya yang enak-enak aja, makan junk food sambil rebahan. Akhirnya apa? Chaos. Di dalam ilmu pengembangan diri, kita tuh punya lapisan. Ada tubuh fisik, ada pikiran, ada perasaan, dan ada emosi. Masalahnya, kebanyakan dari kita itu berantem sama sesuatu yang udah lewat, alias memori. Atau, kita stres sama sesuatu yang belum kejadian, alias imajinasi atau overthinking. Kita lupa kalau diri kita yang sejati itu bukan memori kita, bukan juga ketakutan kita. Kita cuma perlu ditarik lagi ke titik tengah. Caranya, terima penderitaan itu sebagai jalan belajar. Gak ada keputusan yang salah, yang ada cuma keputusan yang mendewasakan dengan menanggung konsekuensinya. Part 2. Cinta atau cuma pengen punya? Attachment. Sekarang kita bahas soal hubungan. Ini bagian yang paling sering bikin kita oleng. Banyak orang bilang aku cinta kamu, tapi sebenarnya yang dia maksud adalah aku mau kamu bikin aku bahagia. Itu bukan cinta kawan, itu nafsu, itu egois, itu attachment. Analoginya gini, kalau kamu cinta bunga, kamu bakal kasih dia air, kasih dia tanah yang bagus, biarin dia tumbuh. Tapi kalau kamu nafsu sama bunga, kamu petik bunganya, kamu taruh di vas, dan akhirnya dia mati. Banyak dari kita yang memperlakukan pasangan atau orang lain kayak bunga di dalam vas. Kita pengen memiliki supaya kita ngerasa lengkap, padahal gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa bikin kamu komplit. Kamu harus sudah utuh dengan dirimu sendiri dulu sebelum bisa beneran berbagi cinta. Cinta itu giving, bukan getting. Part 3. Rahasia di balik orang yang suka pamer. Pernah gak ketemu orang yang sombongnya minta ampun, atau yang hidupnya harus serba bermerek biar kelihatan wah? Secara matematika psikologis, ego yang gede banget itu sebenarnya bentuk dari rasa benci sama diri sendiri. Dia butuh barang mahal, butuh pengakuan, butuh dipuji, karena di dalamnya dia ngerasa kosong. Dia ngerasa harga dirinya rendah banget, makanya dia butuh topeng yang mahal. Orang yang beneran punya harga diri tinggi, dia gak butuh teriak-teriak. Dia bakal humble. Kenapa? Karena dia sudah selesai sama dirinya sendiri. Dia gak butuh validasi dari luar karena dia sudah menvalidasi dirinya sendiri lewat pilihan-pilihan hidup yang berkualitas. Part 4. Jarak antara hati dan teriakan. Ada satu hal menarik yang sering dilupain. Pernah mikir gak, kenapa orang kalau lagi berantem itu teriak-teriak padahal jaraknya deketan? Itu karena hati mereka lagi jauh banget. Makanya butuh teriakan supaya suaranya kedengeran ke hati yang jauh itu. Sebaliknya, orang yang saling mencintai, kalau ngomong pelan banget pun kedengeran. Bahkan diem aja pun, mereka nyambung. Kalau hari ini kamu ngerasa kesepian, ngerasa tertolak, atau ngerasa dunia gak adil, coba cek lagi hubunganmu sama dirimu sendiri. Penelitian bilang kalau rasa sakit hati karena ditolak itu secara biologis sama sakitnya dengan luka fisik di otak. Jadi, jangan remehkan self-love. Jangan terlalu sibuk bikin orang lain happy tapi kamu sendiri berdarah-darah. Kamu layak dicintai, tapi orang pertama yang harus mencintai kamu adalah, ya kamu. Penutup, pelan-pelan saja.
Jadi, yuk kita balik lagi ke titik tengah. Kurangi komplain, tambahin knowledge, bedain mana empati yang tulus, mana simpati yang cuma buat nyenengin ego sendiri. Perilaku kita mungkin pernah salah, tapi bukan berarti kita orang jahat yang gak pantas dapat bahagia. Kunyah pelan-pelan obrolan kita hari ini. Relate-in sama hidup kalian di rumah masing-masing. Teruslah belajar, teruslah mengenal diri. Karena begitu kamu kenal siapa dirimu, kamu gak bakal butuh dunia untuk mengakuimu. Sampai ketemu di titik tengah berikutnya. Stay healthy, stay happy.